wabil khusus Cak Nanang selaku ketua dan penggerak dai Arif Taqwalul Qulub, yaitu di tempat-tempat min jumlatil aulia, ya, di tempat-tempatnya para wali. Mudah-mudahan Cak Nanang ini diberikan lindungan oleh Allah, diberikan kesehatan zahir, amanah, lestari, amin ya rabbal alamin. Yang telah hormati para sesepuh dan saudara-saudara kita Majelis Tawasul Rutinitas Malam Rebo, mudah-mudahan ini menjadi suatu hasanah, menjadi contoh di tempat-tempat yang lain, kegiatan-kegiatan di sini. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan saudara baru, ya, saudara baru dari Mata Ngaji, Kang Sinten, Ustaz Sinten Oha, ya. Beliau ini dari Mata Ngaji, aslinya dari Garut, ya. Beliau juga di sana merintis pesantren. Mudah-mudahan beliau ini selalu dikuatkan oleh Allah SWT. Amin. Karena merintis itu berat, merintis itu juga fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ya, karena ada dengan hartanya, ada dengan tenaga pikirannya. Tapi jangan khawatir, kita ini termasuk orang-orang fisabilillah. Aqdomu darajatan indallah. Orang yang merintis, yang memakmurkan agamanya Allah, mengamalkan, ya, ilmu-ilmunya agamanya Allah, baik untuk pribadi dan untuk orang lain, insya Allah akan mendapatkan derajat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, insya Allah mereka itulah kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang yang selalu berbahagia, ya, di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah juga ini ada saudara baru dari peningkirannya, ya, dari peningkiran makam Buyut Peningkiran, ya. Alhamdulillah selamat datang, ya, saudara dan saudara dari peningkiran. Mudah-mudahan nih saudara baru ini bisa istiqomah di malam Rebo ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan aroma bunyi fitra bersama, sehingga menjadi wasilah Allah ridho, Allah memberkahi, menjadi wasilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat, menjadi wasilah ilmu kita manfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol santai, perkenalan, kita seperti biasa dulu, ya. Jangan sampai karena kita istiqomah dulu, kita meneruskan kajian dari nilai-nilai bersyukur dari kitab Akhlaqul Ibanin, ya. Malam Rebo kemarin tentang bersyukur, kita lanjutkan tentang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yajamuka mongko wajib ka ing sira ang taskuro apa nyento nyukuri sira robaka ing pangeran sira ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah. Jadi begini, saudara-saudara sedulur, kita saling belajar, ya, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Jadi begini, kata wajib itu bukan hanya kita menjalani sholat 5 waktu. Kata wajib itu, diwajibkan itu bukan hanya kita bersedekah, bukan hanya kita mencari nafkah, ya, tentang keluarga dan istri, tetapi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, pemberian dari Allah itu hukumnya wajib. Ya, jangan kita kita dari berawal sunnah, tapi karena kita yakin ini adalah orang-orang sorekoh semua, maka mensyukuri nikmat Allah atas pemberiannya adalah wajib. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka wala in kafartum tidak ada bila syadid. Ancamannya kufur, ya. Kita keluar iman kita, artinya terhijab, ya. Terhijab, nur itu tidak akan masuk. Salah satunya nur kepengen masuk di dalam hati kita,
di dalam pikiran kita salah satunya adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Selain berzikir ya, selain baca Al-Quran, selain melakukan isi-isi Al-Quran, selain melakukan apa hadisnya Nabi, selain melakukan apa amaliannya para wali-wali, itu nur ya masuk kepada hati kita. Salah satunya adalah apa? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya apa? Biang tuti'a kelawan nyento nurut sira awamirohu ing piro-piro perintahe Allah. Wa ta'idah lan ngadui sira an mahiyatihi saking piro-piro larangane Gusti Allah. Satu, kewajiban kita, wajib kita bersyukur kepada Allah ya, menurut kitab Al-Ban di sini. Yang pertama apa? Menjalani apa? Perintah-perintahnya Allah dengan menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasulullah, taat terhadap apa? Para wali-wali, para orang soleh. Terus yang kedua, wajib apa? Menjauhi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ini suatu bukti kita saudara-saudara kita ini apa? Kita bersyukur kepada Allah. Mau sholat, mau dzikir, mau ziarah, ya, mau silaturahim, mau mengkaji ilmu seperti ini, bukti bahwasanya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa? Watu abdimahu lan ngagungaken sira hu ing Allah min qalbika saking ati sirah. Yang ketiga, poin wajib kita bersyukur, hati kita apa? Ayo kita agungkan, kita isi nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dikiran-dikiran yang lain. Terus kita agungkan ya. Ada juga yang penting begini, fadkuruni adkurkum. Ada ayat Quran itu, ingatlah aku kata Allah adkurkum, maka Allah akan ingat. Waskuruli, setelah kita apa? Ingat kepada Allah, Allah akan ingat. Waskuri, bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan sampai kita apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ayat lain, fasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi sampai pagi. Ini ayat hakikat ini. Jadi kita berusaha mendikirkan Allah, mengingat Allah ini dari pagi sampai pagi. Nah, kita sadar diri, makom kita sadar diri. Makom kita dalam makom kasab. Ya wis, esok buat cari nafkah ibadah, malam buat ibadah wirid. Seimbang. Ya, tapi jangan ngaruh-ngaruh. Kalau ada seseorang yang lagi apa? Selalu wirid, ngaji, baik belajar, baik 24 jam. Itu apa? Lagi dalam posisi apa? Tajrid. Ya. Jadi dengan Allah terus mansohalal Qur'ana wa dikri, terus menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, dikir kepada Allah. Abdulum mim asalati, insya Allah orang-orang yang apa? Selalu sibuk kepada Allah, tidak sempat nih meminta kepada Allah, Allah akan apa? Lebih mengutamakan orang-orang seperti itu. Nih saya kira insya Allah saudara-saudara kita, orang tua kita ini ada yang di makom seperti ini. Mungkin salah satunya bisa jadi Angaden, bisa jadi abaatan, sibuk ya, wirid ke sana sini, tidak sempat meminta kepada Allah. Ya Allah, saya minta begini, tidak sempat, hanya sibuk terus. Insya Allah apa? Allah akan mengutamakan orang-orang seperti itu daripada orang yang selalu minta kepada Allah. Itu makom yang agak tertinggi. Tapi makom kita ya udah apa ya, setelah wirid boleh kita berdoa. Nah ini terus pala takmal mongko ojo nglakoni sirah obihan ing barang kang elek, walau fi hali wahdatika, ing dalam tingkah ijen sirah atau dewekan sirah. Nah, kewajiban kita bersyukur kepada Allah, selain mengagungkan hatinya berzikir kepada Allah, apa selanjutnya? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk, baik dalam keadaan ramai. Yang terpenting adalah ketika sendirian. Ini yang sulit nih. Kalau lagi seperti ini bareng-bareng, mungkin kita bisa, hati kita bagus, mungkin kita bagus. Tapi ketika kita sendirian,
kadang-kadang apa? Melakukan hal-hal apa yang negatif. Ini sing angel lagi, sing repot iki mungkin nih. Ya kalau lagi banyak orang kita bisa, tapi kalau lagi sendirian, nah ini. Makanya apa? Gunanya kita berjamaah, ini apa? Pendidikan. Setelah kita keluar dari sini apa? Yang terpenting adalah kesendirian kita dengan Allah itu seperti apa? Dekatnya kita kepada Allah seperti apa? Amaliyah kita terhadap Allah seperti apa? Ini yang terpenting. Makanya apa? Al jamaatu barokatun, insyaallah kumpul seperti ini apa? Banyak barokah, banyak barokahnya, amin ya robbal alamin. Wa fil hadisi, dan ing dalam hadis apa? Ittaqilah haitsuma kunta. Ittaqi wadihasira. Takutlah kamu. Takut kepada siapa? Allah ing Gusti Allah. Haitsuma kunta ing dalam endinggon anasira, dimanapun kamu berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kadang-kadang kita takwai anane masjid baik. Kadang-kadang takwai anane buit baik. Keluar sing masjid sing anu ora wedi. Ya kan? Ini introspeksi diri kita. Ayo kita belajar bareng-bareng, diingatkan oleh hadis Nabi, ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun berada. Setitik baik, karena ini nanti kita sambung lagi. Intinya ayo kita apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di situ Allah apa? Inna alimum bidati sudur. Allah tahu hati kita. Jadi jangan minder. Orang yang minim ilmunya, banyak ilmunya itu jangan minder. Ya, yang terpenting adalah nilai ketakwaan kita. Kalau kita ingin diangkat oleh Allah, maka banyak melakukan apa? Nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang banyak ilmunya takwa. Terkadang bahasa takwa itu apa ya? Sedikit ilmunya, tapi apa? Percaya lakoni bener-bener. Ini perintah Gusti Allah. Itulah terkadang apa? Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita selalu husnudon, selalu prasangka baik dengan siapapun, dengan makhluknya Allah siapapun. Makhluk manusia, makhluk gaib, apapun kita saling seudon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran kita, mudah-mudahan sedikit kita bermanfaat. Kita lanjutkan sebelum kita akhiri. Monggo Cak Nanang untuk memimpin perkenalan obrolan-obrolan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang muliakan para sepuh, para salerek, dan khusus derek tingkan ang panggenan iki. Alhamdulillah dalupun iki bertambah perseduluran iki sederek kula sedanten niki Kang Oha sareng nami sinten Kang nami sinten Masih Thomas. Kang Thomas ini matur kesuwun pun dugi silaturahmi dan rutinan kegiatan tawasul lan samiaji sami-sami ngaji majelis tawasul tombo ati sir budi rasa yang berkait dengan apa-apa yang telah diamanatkan secara estafet dari leluhur-leluhur kita semuanya yang ada di wilayah Cirebon, khususnya umumnya di jajaran jaringan dari leluhur-leluhur kita, termasuk ya Kang Oha juga termasuk jajaran jaringan leluhur-leluhur kita. Di sini kakaknya beliau Raden Kian Santang ada di sini, di Garut adiknya Cirebon sama jaringannya, termasuk di Panjingkiran jajaran daripada Kesunanan Cirebon itu akarnya sampai kemana-mana.
pohonnya ada di Cirebon, akarnya menyebar. Dan kita juga semuanya merupakan keluarga besar yang sama-sama harus selalu mengingatkan silih asah, asih, dan asuh untuk meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh leluhur-leluhur kita. Yang namanya leluhur itu orang yang luhur budi pekertinya, luhur ilmunya, dan peninggalan-peninggalannya banyak. Selain benda-benda, yang terutama adalah warisan dari ajarannya, ajaran kebaikan. Masuk di sini, ini situs makam dari Buyut Pangeran Widra Kencana atau Kiai Sahroni. Ini juga berkait, di sini tempatnya ada, di tempatnya Bapak Kabar juga ada, di Buyut Bismillah atau Buyut Sembilan nih Bapak Kabar, yang rangkaiannya merupakan keluarga besar dari Zuriat Pangeran Tanjunan Al-Baghdadi. Jadi di Cirebon ini, alhamdulillah di kota maupun kabupaten ada ribuan sesepuh yang mana sebagai patok-patok dalam syiar agama Islam, samping yang induknya yaitu Masjid Agung Sangkita Rasa, dan Masjid Dok Jumeneng yang Sakaratu, ada Masjid Trusmi dan lain-lainnya, Masjid Kebagusan. Itu merupakan bukti yang otentik keberadaan beliau-beliau. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ini fiktif dan lain sebagainya, itu jangan didengar dan jangan diladeni, karena kita sebagai orang Cirebon ini mencintai apa yang telah diwariskan sebagai jati diri kita sebagai orang Cirebon dan sebagai bangsa Indonesia, yang mana Cirebon ini terdiri dari percampuran. Kita yang di pesisir disebutnya Cirebon Larang, saudara kita di perbukitan disebutnya Cirebon Hirang, dengan percampuran bahasa Sunda terbentuk lalu bahasa Cirebon. Jadi kami juga bisa untuk menjalin, dan sampai kita rasis, wani kita nih idealis bahwa kita orang ini kita semuanya sama, berbeda-beda tapi satu tujuan. Cirebon artinya caruban, campuran, beda-beda suku, beda-beda bangsa, satu tujuan untuk kebaikan. Disimpulkan juga dari nama-nama leluhur-leluhur yang ada, merupakan simbol perilaku. Seperti leluhur yang ada di daerah Jamblang, karena beliau melakukan hal-hal yang baik, disebutnya Mbah Buyut Kebagusan. Nama beliau Pangeran Sinten, namanya Bapak Kabar? Ya, Pangeran Sabarudin. Karena beliau mengajarkan hal-hal yang baik, disebutnya Buyut Kebagusan. Azannya ada 4 muazin setiap hari Jumat, termasuk patok utama yang azan Jumatannya lebih dari 1 orang, itu termasuk tempat utama dalam syiar. Keraton Kesepuan, Masjid Pakumarti atau Masjid Agung 7, Gunung Sembung 4, Kebagusan 4, Trusmi 3, itu merupakan ciri sebagai patok untuk penyebaran pengembangan agama Islam. Alhamdulillah, untuk menjalin silaturahmi, apunten Kang Oha, untuk penambahan ini kami pengen mendengarkan yang saudara kami yang ada di daerah Pakidulan deh, kumaha ininya, seperti kidung yang tadi disampaikan deh, mangga. Karena ada pertemuan.
bahwa kita orang Cirebon ini harus mengakui bahwa karuhun kita ini awalnya Raden Walang Sungsang atau Mbaku Cirebon itu adalah putra dari Yang Prabu Siliwangi, yang mana pemakaian bahasa pun masih pakai bahasa Pasundan. Nah, asimilasi hubungan pernikahan dengan Demak terbentuklah bahasa Cirebon seperti itu. Untuk tentunya leluhur-leluhur kita dimanapun berada menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini dengan tata cara pendekatannya secara kultural dan struktural tentunya. Kulturalnya mengenalkan melalui kesenian kidung-kidung. Jadi mulai kidung Macapat, ada wayang dan lain sebagainya. Untuk kami di Cirebon karena terbentuk di daerah pesisir, tentunya bahasanya bahasa Jawa. Jadi kami juga pengen mendengar saudara kami yang ada di daerah Pakidulan, daerah Pasundan, eta kumaha bait-baitna, dan yang sekarang ini masih diteruskan juga oleh saudara-saudara kami yang di daerah pegunungan perbukitan. Jadi untuk supaya lebih akrab, kita nanti sama-sama mengisi ngobrol sami-sami ngaji. Jadi kami di sini semuanya ini yang ada saudara dan orang tua. Nah, ini merupakan tempat untuk ajang silaturahmi. Jadi alhamdulillah di kebuyutan-kebuyutan ini saudara-saudara kita ini, buyut atau leluhur itu dimuliakan semua karena adanya kita itu dari leluhur kita, Tanhana Muni Tanhana Mangke, adanya saat ini dari zaman yang telah lalu. Dan Itu bukan anak biologis ya, anak warisan kita apa ya ada punten, ada yang ideologi dan ada yang biologis itu. Jadi disampaikan juga waktu itu ada yang namanya titisan, ada yang tetesan. Cuma tergantung daripada kita suka atau tidaknya. Seperti dulu yang Cakrabuana Walang Sungsang, ketika haus dengan ilmu pengetahuan, beliau keluar dari keraton Pajajaran seperti burung gagak yang sedang lari. Sebutnya Pangeran Gagak Lumayu. Gagak Kang Melayu ku ya balap Melayu turun ke masyarakat penuntut ilmu, tidak mengaku dan unjuk bahwa saya ini putra dari Maharaja Prabu Siliwangi, tidak. Akhirnya disusul oleh adik-adiknya dan berakhir belajar ke Syekh Nurjati di Gunung Jati. Sepulang menunaikan ibadah haji lalu syiar menyebar ke mana-mana. Nah, untuk sambutannya untuk mengikat silaturahmi, mangga kita sama-sama ngobrol ya. Cukup sekian dulu, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dan Ustaz waktu dan tempatnya dipersilakan untuk mendahului menjalin ruhamma bainahum, silaturahim yang penuh dengan kasih sayang. Tapi jangan sampai keluar dari sini kita pecah silaturahimnya. Monggo. Baik sundana, baik sundana. Kami lagi bangga.